Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tim dari Padepokan Nursyad Sejati sekarang lagi di kolam pemancingan. Salah satu pasien kita mau pembersihan. Doakan, Mohon doanya ya lancar. mohon doanya lancar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen. Share yang Iya. penting share, oke? Mari kita OTW. OTW. Aku juga mau live di Padepokan Nursyad di Facebook. Saya juga mau live. Hah? Iya toh? Ya, Iya. jadi ini di sini tuh dulu ramai sekali. Terus beberapa akhir-akhir pekan ini antara 1 bulan 2 bulan perubahannya itu sangat drastis. Bahkan di kolam ikannya itu mati secara tiba-tiba. Banyak jadi di kolam renang itu mati secara tiba-tiba. Nah, di sini di Padepokan Nursyad Sejati diundang ke sini untuk pembersihan kolam renang ini. Monggo kali Gus ya. Halo Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang. Teman love. YouTube, di satu Facebook itu. Facebook. Di Padepokan Nursyad Sejati sama satu channel. Gimana Gus yang direkam? Kenapa sayang? Gimana Gus yang direkam di suasana sini Gus? Aura-auranya Gus. Lumayan sih. Karena ada suatu hal yang tidak dilihat oleh pandangan mata, tapi sangat berasa sekali ketika dirasakan dengan rasa batin insyaallah. Karena sebenarnya di sini rame, tapi bukan orang datang. Yang datang bukan orang. Ya salah, saingan usaha insyaallah. Pemiliknya di mana ya? Pemiliknya ngumpet. Monggo owner bercerita. Bercerita dulu Pak, gimana awalnya sampai sekarang ini? Awalnya pembukaan kolam di 10 November 2019. Itu awal-awalnya buka. Terus selesai itu awal-awal itu udah rame sih Dulu itu berarti masih ramai sekali. rame dulu berhari itu bisa rata-rata bisa 30 orang 40 orang gitu. Terus di sini mulai ada kejadian apa gitu untuk lebih meyakinkan bahwa di sini itu ada misalkan serangan goib atau itu? Dari kira-kira setelah pembukaan itu kira-kira 1 bulan 2 bulan itu ada sedikit itu gangguan begitu, tapi sepertinya nggak ada masalah. Terus bulan Juli nggak salah itu yang paling parah itu sampai kakinya itu saya itu patah itu. Terus saya dengar juga tadi katanya ikan itu pada mati secara mendadak ya? Ya, itu sebetulnya waktu itu awal-awalnya dari ikan, tapi ikannya dari, tahun baru setelah 1 bulan pembukaan tuh ikan tuh bisa mati massal. Itu saya nggak kepikiran, mungkin ya salah pengelolaan air atau bagaimana kan. Kemarin begitu perkiraan, nggak mikir kalau ada dari hal-hal yang goib-goib nggak sampai kepikiran ke sana. Tapi setelah tahu dari rentetan cerita sedikit sampai gongnya di bulan Juli itu baru wah ini nggak bener begitu. Datanya apa Pak? Rentetan gangguan seperti istri saya itu yang kesurupan jadi begitu kan. Surupan Pak? Sering kesurupan? Sering. Sampai melihat? Saya sering melihat kesurupan gitu.
Saya pikir pertama nggak mikir kalau itu gangguan dari luar, nggak mikir, saya pikir dari dalam. Waktu masih pakai luang apa tungku, pakai kayu bakar. Kalau saya nggak apa-apa, biasa. Tapi istri saya tiba-tiba dongkrokin, nggak boleh, ini tempat saya gitu. Jongkrokin ya Pak? Saya nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berasa apa kelihatan apa ngomong kok? Istri saya yang ngomong, yang ngerasa. Tapi saya tahu sendiri memang jatuhnya ya seperti nggak masuk akal begitu, baru jatuh. Terus akhirnya kaki patah itu Pak. Itu yang awal-awal. Itu awalnya. Kalau yang kaki patah itu di rumah sana itu. Tapi saya lihat di sana ada genderuwo. Pernah nggak istrinya gitu tiba-tiba kok bapak ndak ada, kok ada orang mirip jenengan gitu? Ya. Pernah. Itu ada genderuwo. Itu sebelum kejadian hari Minggu yang kakinya patah itu, hari Rabu malam, waktu rame-rame ini orang, saya lagi nganter mie, ada orang pesan mie, saya nganter mie, saya duduk sana sambil mencari nampan kayu. Nampan kayu itu saya cari nggak ada. Tiba-tiba istri saya bilang, orang seperti saya bawa nampan kayu sambil berkata, minyak tambah lagi 3. Terus saya marah-marah kan sama saya tuh, ini minyak keburu Cuman minta ajar ya. gitu. keburu ini apa istilahnya kalau Jawa blotong gitu ya. Berarti genderuwo zaman now ya Pak. Sampai semalam itu ribut bertengkar terus ribut. Orang saya nggak pesan mie, tetap ngotot saya yang pesan mie. Soalnya mukanya omongannya membo jenengan. Sama persis. Sama persis. Terus kan ya, akhirnya harus hari Minggu. Hari Rabu malam itu ada kejadian jadi mirip saya. Besoknya hari Minggu siang-siang kejadian itu. Waktu dia lagi pasang bunga-bunga mau gantung-gantung bunga, mau naik kursi. Tapi alhamdulillah bisa jalan ya Pak sekarang. 3 bulan sama Gus ini ikannya bisa jalan. Terapi pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Udah nggak boleh jalan tapi sempat Tolong diceritakan Pak yang cara mengamalkan tasbih yang tingkat 1 sampai nggak ada kesempatan terus sebagai tingkat 2 diamalin lagi itu sesibuk apa Cak? Gimana Pak? Ceritakan Pak. Sibuknya ya tiap malam yang nggak tidur ngikutin wirid itu sampai di luar sana di depan rumah di rumput-rumput itu. Ya banyak sih kejadian meletus-meletus, meledak-meledak gitu kejadian. Sering dengar ada yang meledak-meledak gitu. Iya, waktu kalau saya wirid saya malah nggak dengar, istri saya yang di dalam dengar. Orang yang di depan di warung juga dengar seperti ribut begitu. Ada suara ledakan gitu. Ya, wah apa ini ledak? Maksudnya ledakan kayak di atas rumah atau apa gitu? Ya, kencang banget sih. Terus ada satu lagi pertanyaan Pak. Waktu Bapak awal-awal datang ke Padepokan Nur Sejati itu kan Ibu dengar-dengar nggak mau diajak masuk. Ya. Itu ceritakan coba Pak. Waktu itu lucu sih. Ya pertama awalnya kan saya kan bukan lihat dari YouTube pertamanya. Ya. Ada yang kasih informasi dari bengkel. Itu tempat Pak Samsudin gini-gini ya. Tempat yang rongsok itu. Ya, di Kademangan gitu. Ya, di Kademangan pasar. Saya ke sana. Istri saya ajak ke sana itu. Istri saya sendiri kan nggak tahu dia nggak ngerti lah punya apa nggak ngerti. Pokoknya ada bisa tahu lah ya. Waktu saya ajak pelan-pelan itu kan banyak orang tuh. Iya, iya. Banyak orang ngumpul. Lihat Gusnya itu dia takut. Dia takut. Wah bahaya. Padahal saya ganteng loh. Ya, takutnya katanya macannya banyak. Iya. Itu rajanya macan katanya. Nah, akhirnya saya paksa lah, mau nggak mau ya. Ayolah biar. Tapi dengar-dengar kalau diajak berobat ke mana yang sekiranya dia masih belum terlalu tinggi itu apanya itu Pak, itu katanya nggak mau Pak. Iya. Dia ngoceh. Ini langsung aja. Dia istri saya itu lalu ngoceh. Apa istilahnya? Wah itu belum inilah istilahnya apa? Nggak mau saya itu.
paling hasilnya begini begitu. Udah ditebak ya Pak. Ya. Terus baru saya ajak ke Gusnya itu mau lucu mau enggak, tapi saya paksa. Ya akhirnya seperti itu. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya. Kita wawancara sedikit. Kita Ada kuntilannya juga sih. Ada kuntilannya ada ini. Yang sering terjadi di sini yang sering mengganggu, berasa ada sesuatu yang aneh itu di mana di sini? Tempat ini kan di rumah. Di rumah. Yang paling rawan di rumah ya. Yang di rumah. Tapi kalau ya banyak sekali kejadian ganjil itu banyak. Kalau saya lagi di sini jauh begitu, panggil anak saya yang perempuan tuh, kadang begitu. Kadang kalau saya waktu nganter ngaji, ya di Java, jadi saya lagi di rumah, ngintip-ngintip, yang ngintip-ngintip begitu. Saya pikir saya jadi saya, tapi ya saya sendiri ditanya juga bingung. Orang saya lagi nganter ngaji, baru sekian menit kok sudah ke rumah lagi gitu. Di rumah berarti yang paling rawan ya. Yang paling rawan di rumah ya sering. Yuk ke rumahnya sama mana? Semuanya ikut ke sana ya. Semuanya. Monggo Pak Yai. harus dulu bantunya. Ikut saya ke sana ya, ke rumah beliau. Besar ya Pak. Ini masih tinggi. Orang warung lihat Sering kelihatan apa Pak? orang warung Hah? orang di warung sana Hah? lagi ngobrol-ngobrol tuh lihat ini orang tinggi besar. Oh di sini sering kelihatan orang tinggi besar gitu. Padahal saya sendiri suka wirid suka di sini nggak pernah lihat. Oh genderuwo itu Pak. Genderuwo. Genderuwo. Saya tiap balik sana dong sini. Di sini sering ada apa di sini? Kalau saya nggak pernah Heeh. ini Heeh. nggak ada lihat apa-apa. Kadang-kadang orang kampung kan kalau melihat saya sendiri di sini kadang-kadang di sini juga nggak lihat. Orang kampung yang lihat. Itu kenapa SB pecah-pecah itu Pak? Ya itu jadinya nggak masuk akal jadi itu. Kenapa Pak? Mana Pak? Itu. Seperti ada yang ngedorong mungkin itu. Oh di sana. Padahal nggak ada angin. Ada angin nggak waktu itu? Ada angin tapi kan dipikir angin dari mana? Orang belakangnya tembok. Oh itu pada pecah ya asbes ya. Hancur. Ada genderuwo yang nakal. Waktu itu jatuhnya di sini, Gus. Jatuhnya di sini. Jatuhnya di sini. Jatuhnya. Oh. Waktu mau apa? Posisi gini. Waktu itu mau begini, mau naruh kantung ini. Ah. Terus rasanya dia ada orang-orang besar gitu. Saya lagi masuk di situ. Ah. Orang-orang besar katanya mau ngejar saya. Ah. Nah, istrinya bilang apa gitu. Jatuh. Lalu patah itu saya pikir dia lagi nangis, udah nangis begitu patah. Saya ini apa? Saya balikin pakai terus kasih kayu itu. Masya Allah. Iya, ada genderuwonya di sini. Yang nakal. Iya. Di mediatorkan coba. Mediator, Mas. Enggak apa-apa di sana ya. Mediator ya. Oke, di sini.
Enggak apa-apa. Ustaz, tangannya pinjam. Jadi takutnya kalau tahu saya langsung nggak mau ngomong langsung kabur. Tarik aja masukin ke situ. Yang di rumah ya, genderuannya ya. Kain saha. Tanya Pak itu. Assalamualaikum. Siapa ini? Saya Iya. yang mengganggu tempat ini. Wujudmu apa? Wujudmu. Bukan urusanmu. Saya berwujud apa yang ada di sini. Kenapa ganggu di sini? Kenapa kamu ganggu di sini? Saya hanya disuruh orang untuk bangkruti usaha ini dan membuat itu ikan-ikannya mati. Kamu senang akan hal itu? Iya, saya senang dan saya bisa menempati di sini juga. Itu udah lama. Udah Itu lama. bukan Silakan tanya. urusan kamu. Udah lama. Iya, Mati saya sudah ikan bikin lama mati di ya. sini Oh. Itu pertama kali kamu ke sini? dan saya ingin membuatmu bangkrut. Oh. Tega. Ini urusan saya. Tega atau tiga dengan bangsa kalian. Karena saya senang dan saya bisa menempati di situ. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah berapa lama kamu di sini? Tahu seberapa lama? Itu bukan urusan kalian. Saya tanya. Urusin saja kalian. Urusan. Saya tahu. Kalian mau datang ke sini saya tahu. Karena saya setelah mendengar pembicaraannya dia dengan ini waktu malam jam 12 dan mereka berdua duduk di situ dan mereka juga membicarakan yang ada di tengah kolam. Tahu semua. Benar itu? Dan di situ dan di depan pagar pun ada seorang wanita. Siapa yang wanita itu siapa? Itu bukan urusan kalian. Saya tanya. Saya tidak mau menjawabnya. Kalau kalian mau tahu, kalian panggil saja suruh guru kalian. Saya tahu guru kalian ada di sini. Mana guru saya? Enggak ada. Di mana guru saya? Saya tidak bisa kalian bohongi. Dan istrimu, saya yang membuat celaka. Dolim banget. Dolim banget. Ya, itu pekerjaan saya untuk menjolimi bangsa manusia. Duh. Dan yang ada di sana juga. Semua tidak akan pernah terima kedatangan kalian ke sini. Kalau nggak terima mau apa? Semuanya akan menyerang kalian. Gurumu pun tidak akan bisa mengatasinya. Yang ada di tengah-tengah itu pun akan keluar. Yang ada di tengah itu adalah siluman ular. Yang Terus apa lagi? Silakan sebutkan apa lagi? Sebutkan apa lagi? Siluman ular. Terus apa lagi? Sebutkan saja. saya yang ada di situ badan besar, tinggi, dan celana pun saya bukan warna hijau. Rambutnya semrawut. Terus apa lagi di sini? Yang ngambilin asbes. Yang ngambilin asbes kemarin. Oh. Saya yang menjatuhi asbesmu. Bangga sekali ya. Ya, Ya. saya bangga.
bisa mencolok dan menakuti. Tujuanmu apa? Sudah saya katakan, tujuan saya ingin menuruni usaha ini dan membuatnya bangkrut Boleh tahu supaya dikasih apa sih? orang tidak ada kesini lagi. Kamu dikasih apa sih? Saya tahu saya dikasih makan apa Iya, dengan juragan saya. iya. Saya dikasih makan dengan kepala sapi Ih, 3 3. sekaligus saya makan. kamu kuat makan 3? Ya, Beneran. saya bisa bertahan selama 30 hari. Kepala sapi. Terus dicok-coki terus kamu. Ya, Dicok-coki terus. setelah makanan saya habis, saya kembali ke rumah Satu sapi dan itu saya berapa lama minta ganggunya? Satu sapi berapa lama? Berapa hari? sapi. Saya bisa mengganggu ini usaha selama 15 hari. Berarti 1 tahun Dan banyak sapi sedangkan dong. itu Banyak yang berkorban. Berarti dari awal sebelum pembukaan, Nah, ya. Nunggu Idul Adha saja. Sabar. Jangan beraninya sama perempuan. Bapaknya ini kamu. iya. Saya terkadang meminta pesanan. Ada di sana. Merupai dia. Sering kan? Iya. Saya sering merupai suamimu. Yang ini mandi siapa? Dasar. Loh. Saya pun tahu. Janjen kamu ya. Untung kamu Kamu belum suka ya saya sama kelon. saya? Ya, Ya, suka kok menyakiti dia. supaya dia menjauhi Enggak. istrinya. Istrinya setia, ini suaminya setia. Ini. Saya tidak peduli. Aja ganteng gak kayak kamu. Iya. Jelek, sangat jelek kok. Berani nggak sama apa? Suaminya berani, sama suaminya berani. Tuh saya bisa membasmi siapa saja yang menghalangi saya. Loh, sombong sekali. Ya, semangka itu saya diberi kekuatannya untuk mau dengan kalian semua. Kekuatan saya. Kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusan kamu. Urusan saya juga. Kalau kamu jalim sama orang ya jadi urusan kita. Kamu jalim sama orang. Kalau kamu gak jalim sama orang ya Saya urusan kita. dengan guru. Kalau kamu nyakitin orang, di dalam hukum kita itu ada amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang berbuat jolim, Saya tidak mengerti dalam hukum-hukum bangsa kalian. kamu kalau hidup nggak tahu peraturan, nggak tahu aturan, Ya. ya jangan hidup. Memang saya sudah tidak hidup. Saya hanya sebagai Asal kamu dari mana? semuanya saja. Asal kamu tuh dari mana sih? Itu yang kalian pertanyakan dengan saya. Asal saya dari mana? Iya. Asal saya. Aku tahu. Dari mana? Saya tidak pernah tahu. Dari mana? Karena itu kebodohan saya sendiri. Kalau saya mengasih tahu asal saya. Lah kamu disuruh itu udah bodoh itu. Itu bukan urusan kalian. Itu Kamu bodoh bodoh saya. berarti. Itu bukan. Kalian pun bodoh. Loh, Awakmu no. kamu dikasih kepala Kalian sapi masih aja bisa mau. dikelabui dengan bangsa-bangsa saya. Emangnya kamu cara ngelakuin kita gimana? Iya, cara ngelakuin kita Bisa gimana? Kita gimana? Berubah jadi apa saja. Itu saja. Dia wajar punya mata. Tapi dia tidak bisa membandingkan suaminya dengan saya. Sempat-sempatnya dia ketipu. Saya memesan makanan. Enggak pernah. Enggak pernah ya? Saya hanya melihat, tidak menidurinya. Tukang nginceng sama dia. Aku enggak takut. Kalian hanya bisa bersembunyi dalam guru kalian. Kalian Kamu keluarkan bikin saya. orang mandi nih. Kita apuk mas. Macam-macam dengan saya. Apa masukan kamu? Lepaskan saya. Saya tidak suka dipegang dengan kalian. Saya itu kenapa? Mau tahu nggak?
Waktu adik saya dari sini terus meninggal itu kena sakit itu kamu tahu nggak? Mau tahu siapa yang membikinnya? Nggak usah Pak. Kalian panggil yang ada di situ. Itu bukan saya. Siapa Iya, buatan ular itu. Timo. Si ular tuh ya. Ular ya? Ada di ujung Iya, si ular. pagar. Itu pagar. Ya, Cara manggilnya gimana? Macan. suruh gurumu yang manggil. Kok? Sekarang kalian lepaskan saya. Oh. Udah Saya tidak mau lama-lama di dalam tubuh anak ini. Iya. Ini suka ngintipin orang nih. Matanya nggak mau. Habis lu matanya. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kembalikan mata saya. Tidak kan? Oh, jangan rata putih. Itu yang kamu sombongkan. Kembalikan mata saya. Suka ngintipin orang. Jangan sentuh tubuh saya. Ada tidur kayak gitu. Belum Ancaman saya. di Cara kalian semua Iya, yang ada ndak. di sini. kurang ajar. Biarin dak. Saya katakan jangan sentuh tubuh saya. Itu tidak menembus semua ke dalam tubuh saya. Percuma kau mengeluarkan tenagamu Tempatmu untuk di mana? menusuk tubuh saya. Balikan mata saya. Balikan ke semula. Bukan aku. Jangan mata ikan aja itu. Mata ikan. Ini yang suka berdiri apa ini? Sempurnakan semuanya. Saya berjanji saya tidak akan kembali lagi ke sini. Kalau udah nggak punya burung gitu kan sudah nggak. Jangan kamu menusuk saya dari belakang. Itu tidak mengaruh. Nggak punya burung itu kan laki-laki. Balikan semuanya. Teman kamu di sini ada berapa? Teman kamu di sini ada berapa? Ada 5. Yang ditanam di sini apa saja? Ada keris. Yang di atas pohon itu tak? Iya. Yang di sana itu. Itu tempatnya kamu apa tempat yang lain itu? Itu yang lain. Semua kumpul di dalam keris itu menjadi satu. Di Tapi depan rumah itu ada tanaman itu untuk apa itu? Itu kamu itu? itu yang perempuan. Saya hanya di situ. Siapa itu? Yang perempuan itu pun mengikut mengganggu keluarga ini. Oh gitu. Kembalikan ke semula. Kalau saya kembalikan terus kamu berbuat dolim lagi. Saya berjanji tidak akan kembali dan membuat jolim lagi. Bohong yang Kamu juga campur. Kamu bohong. Hah? Bohong itu kamu. Bohong.
ikanku berapa kintal yang udah mati. Ikannya kamu mati-matikan buat apa? supaya sini bangkrut dan tidak mendapatkan penghasilan. Terus ada. Letaknya di mana saja di sini nih? Ditaruh di mana aja? Tanaman di tempat ini. Kolam pun ada. Di mana? Tengah kolam. Di rumah itu di depan itu apa itu? Itu keras. Yang membuat siapapun masuk ke sini membawa ikan itu, ikan itu akan berkurang dan mati. Terus itu yang di atas pohon itu juga tanaman itu. Ya, itu waktu tepat jam 12 malam. Terbang menancap ke pohon itu. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Yang itu fungsi Untuk apa? supaya mereka tidak dapat lagi bersatu dan bertengkar dalam rumah tangganya Biar dan tengkar mencelakai istrinya. Istrinya itu. Setelah itu mencelakai suaminya. Kami ikut saya aja. Wah, sembuhkan dulu. Tidak akan. Kamu janji mau tobat? Ya, janji. Gak dalam lagi. Tidak, dan saya tidak akan kembali lagi ke sini. Coba cariin batal dulu. Biar ikut saya. Jangan kau masuk ke kau dalam botong. Saya dulu. Lah sama nanti dan ndak nakal. Nanti saya taruh di rumah. Baik. Terserah mau bawa saya kemana. Yang pernah ada tiba-tiba es terbang di mana, Pak? Biasanya yang di situ yang jatuh. Padahal nggak ada angin tiba-tiba terbang itu. Terbang jatuh. Ini menurut yang lihat, Ya. dia kan sandar itu. Kalau dipikir angin kan, angin sendiri juga susah kalau mau jatuhin nggak ada. Ya. Itu di situ tembok nggak ada angin. Tiba-tiba dua asbes itu yang lagi bersandar jatuh, gublak, hancur. Ya hancur seperti itu. Terus saya berdiri lagi, terus sudah hancur. Menurut pengakuan yang tadi kan juga dia yang bikin ular. Udah lama itu, Pak ya. Baru sekitar 2-3 minggu, 2-3 minggu lah. Sini ya. Jadi pernah ada kejadian di sini ya. Asbes yang di situ. Tadi yang dikatakan genderuwo yang katanya menancap tadi loh. Kita harus didahirkan kan dikirim di sini sebagai ikatannya, sebagai medianya untuk mengirim. Tapi bangsa gaib itu sebenarnya nggak bisa nyakitin manusia, itu nggak bisa. Dia hanya bisa menyakiti manusia ketika digunakan oleh manusia itu sendiri. Contoh seperti paku gitu. Nanti diselimuti oleh kekuatan bangsa jin, maka itu bisa dijadikan berbentuk imaterial itu. Dia tidak berbentuk barang. Tapi ketika diselimuti oleh bangsa jin, nanti dia bisa berbentuk non imaterial, dan ketika masuk ke dalam tubuh dia menjadi imaterial lagi gitu.
Coba diam dulu, coba diam dulu, coba. Kalau nggak bisa konsen, diem. Kalau nggak bisa diem, pulang. Allahumma shalli Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta garam, Pak. Ini makanya kenapa di sini nih tuan rumahnya sering celaka gitu, kenapa? Karena sebenarnya ada yang dilemparkan di sini dan menimbulkan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud. Allah akbar. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa syahadati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa rijati siri sarifi sayyidil asmi wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Coba pemilik rumahnya mana? Pemilik rumahnya jangan jauh-jauh. Sampai cari di pohon-pohon itu, coba. Coba kameraman ke sana. Di sana. Pelan-pelan dulu, dilihatkan dulu. Nah, pelan-pelan ini. Itu lo kelihatan. Coba kameraman. Santai. Coba pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Coba ditarik pelan saja. Sudah terakhir ya, ditarik pelan saja. Gini. Nah, ini yang menantap di kelihatan kameraman, Badan. Kelihatan. Coba diambil, Pak, pelan saja. Tahan kiri saja, tahan kiri. Baca salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Burungnya langsung kabur ya, Pak? Iya. Tadi diem aja. Insya Allah sih, kalau burungnya bersih maka yang ini juga sudah bersih. Jadi ini sebenarnya yang digunakan medianya untuk mendolimi tempat ini, dan media yang digunakan ini namanya cundrik. Keris nih. Iya, Keris cundrik. ini Satu itu bisa diisi banyak jenis itu, Bos. banyak, tapi ini terutama yang paling sangat-sangat kuat itu dari jenis genderuwo. Kakinya ibu itu ya, Gus? Iya, ini Genderuwo belakang itu saya berasa kayak ada benturan dingin gitu. Tadi menurut genderuwo tadi yang di depan juga ada, di depan. Makanya di rumah ini kalau iya, kalau enggak ya, dijawab, jangan mengada-ada. Pernah enggak itu istrinya itu kayak ketarik ke belakang, pokoknya jalan gitu kayak ada yang menarik dari dapur, ketarik ke belakang itu. Itu beberapa 3 hari yang lalu. Gimana Seperti rasanya ada itu? di dapur situ. Hmm. Dia lagi masak atau apa, seperti ketarik itu dia tuh. Pak, saya lagi duduk begitu, langsung saya halangin, ya Itu mau baca. menyalakain lagi. Itu yang dari depan. Yang di depan itu insya Allah itu ini sebenarnya sejenis dari puhul sih, seperti puhul itu Ditanam. iya ditanam.
Ini model tanaman Kang. Jadi bukan berbentuk pusaka tapi seperti tanah kuburan yang dibungkus dengan kain kafan atau apa gitu. Itu sudah sangat lama itu. Ini berbeda. Jadi santet itu bermacam-macam, antara jengges, tenung, teluh itu bermacam-macam. Ada yang paling parah sebenarnya yang di depan ini karena apa? Karena dia menggunakan kekuatan angin atau angin pembangkrut. Ini dia tidak begitu dirasakan dari segi kegoibannya, tapi sangat frontal sekali dari segi ekonominya, sangat berasa sekali. Siang apa malam Gus datangnya yang model begitu? Kalau seperti ini dia dengan kekuatan angin, jadi biasanya ketika seseorang itu tidur terus dia itu datang itu, jadi tidak dilakukan oleh orang tapi oleh kekuatan bangsa jin itu. Kayak mediator pada kepala sapi makanya itu. Iya, itu 3 kepala sapi yang digunakan. Makanya mohon maaf sampai sini korban nyawa di sini tidak main-main. Korban nyawa sampai Pak, adiknya ya Pak. Adik saya yang punya ini. sampai yang punya ini meninggal, tidak main-main. Dan yang punya rumah ini juga sering mengalami keganjilan gitu. Karena apa? Karena ketika kita merasakan sesuatu hal yang di luar dari kenalaran yang nggak beres itu pasti ada yang nggak beres, itu berasa. Kayak kita berasa kayak biasa naik mobil nih, terus berasa nggak enak, ini pasti ada yang nggak beres. Pasti ada yang nggak beres di mobil itu, karena kita sudah biasa naik mobil. Hidup itu juga begitu. Kalau berasa ada yang nggak enak di dalam hidup kita, ini pasti juga ada yang nggak beres. Apakah nggak beresnya itu jalannya, ataukah mobil itu nggak berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya, ataukah mobil itu ada yang menumpangi. Mesti kalau ada hal 3 hal ini ada yang nggak beres, pasti berasa. Contoh ketika ban bocor, tiba-tiba ban dibocorin orang, kita baca mesti tidak enak, pasti itu tidak enak. Nah maka kita perlu untuk bermusahajabah diri, untuk mengoreksi diri, apakah kesalahan di dalam diri kita, ataukah dari orang lain, ataukah dari bangsa jin. Ini perlu untuk nah ini yang di depan ini ada yang lumayan yang sangat dahsyat ini perlu untuk dihilangkan, karena berapa kali pun kita mencoba untuk beliau datang ke rumah sembuh, nanti di rumah diganggu lagi sembuh lagi. Karena apa? Karena begini, ketika banyak lalat yang datang itu pasti ada yang menyebabkan datangnya lalat itu. Jadi pintar orang-orang dukun santet ini pintar. Dia itu gimana caranya? Tanah kuburan, terus tulang pukang, terus beberapa media yang digunakan itu apa? Itu sebagai makanannya. Jadi kayak mamanya biar lalat datang itu apa? Dikasih kotoran di tempat itu biar lalat itu pada datang. Nah, ketika mau melakukan pembersihan seperti ini, makanya harus kita bersihkan kotorannya dulu. Nah, kotorannya dulu dibuang, setelah itu lalatnya diusir baru dipagari. Minyak itu hanya sebagai media untuk kalau lalat ketika contoh kotoran dibuang terus dikasih minyak wangi, nggak mungkin lalat itu mau datang. Karena apa? Karena minyak wangi, sesuatu yang baik akan mendatangkan sesuatu yang baik, yang buruk akan mendatangkan sesuatu yang buruk. Jadi makanya itu hanya kesunahan saja, bukan salah tafsir lagi bahwa minyak wangi itu makanya non akbal itu ketika kita mau sholat disunahkan untuk memakai minyak wangi. Karena apa? Karena wanginya itu suatu yang baik, itu ya mendatangkan kebaikan gitu. Contoh kalau kita pipis di depan rumah itu bangsa malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah itu, makanya jangan suka pipis di depan rumah dan lain sebagainya. Kan sering ada yang males atau pipis di depan rumah gitu kan, apalagi sering dilakukan anak-anak, itu kalau bisa diajarkan untuk tidak melakukan seperti itu. Kita lanjut ke depan karena saya rasakan di depan ini lumayan dahsyat. Nah. Assalamualaikum. Ini di sini nih, ini saya rasakan insya Allah energinya itu sangat dahsyat. Kenapa? Karena di sini ini dia jalan masuknya dari, jadi kekuatan dari ilmu santet itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan salah satunya kekuatan angin atau angin pembangkrut. Ini sangat dahsyat ini. Jadi kan kalau iya, kalau tidak, jangan mengada-ada. Jadi kalau saya jawab jenengan iya, kalau tidak ya tidak. Pernah jenengan kesini itu kayak ketarik ke sana, itu pernah enggak? Kemarin Gimana itu rasanya? suami juga tahu.
Itu ditarik gini. Ditarik gitu kayak Iya. ditarik gitu. Mau dijatuhkan gitu. Iya, mau diginiin. Saya Dikelatin bilang, lagi. astagfirullahaladzim gitu. Ketarik apa kedorong ditarik? Ditarik, Ditarik. tarik terus. Emang bener ditarik. Coba saya minta garam. Ini sebenarnya di sini ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang. Saya tidak seuzon, nggih. Iya. Karena ketika saya berbicara, maka insya Allah saya bisa membuktikannya. Ketika saya berbicara, saya bisa membuktikan. Ini sebenarnya sudah sangat lama sekali dan ini sudah merenggut nyawa sebenarnya. Ada ikatan-ikatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Percaya tidak ada, memang ya ada gitu loh. Ini saya tidak mau ngambil, coba pemilik rumah sendiri nanti yang suruh ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allah Sayyidina Muhammad bin Murad wa sallallahu alaihi alihi wasallam. Monggo ikut saya. Dibuka dulu. Ini ada yang pernah menanam sesuatu tapi bukan bangunan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sayyid asma'i sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ahli mulki wa syahadati wujud, ya ahli mulki wa syahadati wujud. Ya ahli mulki wa syahadati wujud, ya ahli mulki wa syahadati wujud. Kan ada percikan api di sana tuh. Nah, ini ada percikan api di sananya. Tuh. Sini kan. Insyaallah sudah wujud di sana itu. Sampean mana pemilik rumah? Bapak pemilik rumah Sampean kasih jalan. coba dicari di percikan api yang tadi muncul di garam tadi. Di pojok tadi yang muncul percikan api tadi itu. Batu-batunya diangkat tadi pas ada percikan api tadi, nah di situ. Ya semuanya dibongkar ada satu. Nah. Dipindah. Dibongkar semuanya, dia dibongkar. Sudah akhir insyaallah. Kau perlu cari linggis. Dibongkar semuanya. Semuanya dibongkar, nggih. Semuanya Dibantu. diangkat, enggak usah pemilik rumah saja, cukup pemilik rumah. Yang di kaki diangkat, yang di kaki semuanya dipindah, yang di kaki. Nah. Ada buntalan putih. Itu loh, Pak. Ya itu loh, Pak. Iya itu. Astagfirullah. Sini. Apa itu? Dibuka coba, terus dibakar nanti setelah itu. Pasal. Insyaallah. Ini sudah sangat lama lah ini. Insyaallah. Di anu saja, nanti dibuang mesinnya belakang dulu. Ada mesin Pak. Dibuang ke sungai aja nanti. Jangan sampai di itu. Kamu sama yang tadi.
Ya cara repot ibu. Mboten namung nyampe. Mas Eko sini, Mas Eko. Mas Eko. Ini gini nih. Saya lihat tadi itu di sana itu. Dia ada. Karena Bang Sajin itu kalau dia ngobrol itu nggak kayak kita ngobrol itu. Kalau di jalan itu begini, kayak angin ngek gitu jalannya itu. Jalan ngek gitu. Kenapa muntah-muntah? Enggak apa-apa. Tidak aja enggak apa-apa. Terus kita aja. Dia jalannya gini ngek gitu, kontraksi kan. Tadi itu megang puhul yang tadi itu. Emang kalau yang itu kadang-kadang muntah gitu. Kenapa? Kalau saya tadi jing gitu aja. Tangan Kenapa? seperti ada sesuatu Geter. Geter. Kayak ada yang jalan. Kadang saya muntah-muntah kalau megang itu. Jadi saya dilihat di sana itu ada kayak perempuan gini jalan dia. Jalan tuh kayak seperti ngek gitu loh. Kuntilanak nabus. Nah gitu. Ngek gitu. Masya Allah. Kalau aku yang lihat udah lari. Siapa? Mak yang gitu. Coba ditanya Ustaz. Coba di sana tanyain. Tadi kamu kenapa? Kuntilanak atau apa itu? Perempuan. Oh perempuan. Berarti ya kuntilanak yang saya tadi. Malik. apa itu? Siapa ini? Siapa? Oh, Ayunya, kamu dari mana? Kamu cantik ya? Ngapain kalian ngambil tempat saya tadi? Ya kamu itu ganggu di sini. Coba kalau kamu ndak ganggu. Di mana? Kamu suka di mana? Mangkal. Oh, ngarep paling nggih. Tempat di mana? Sampean bojone gendruwo ya? Iya. Mana gendruwo wis Ujung ilang. dulu ya. Mana gendruwo ilang. Iya. Benai. Lu bener. Apa sing biasane lungguh nang kono, tembok kono? Iya. 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 Ya, Rambut bisa apik ya, ya Allah, apik ya rambutnya. Kamu itu meninggalnya Ayu, kenapa Nera. kamu itu? Saya mau tanya. Kamu meninggalnya kenapa? Ayu nih. Kamu tuh meninggalnya kenapa? Kenapa Pak kok ganggu terus? Iya, kenapa mengganggu terus kenapa? Ya pengen rusakin aja keluarganya. Oh, pengen dirusakin keluarganya. Kamu tuh Sama nggak naksir boleh sama nakal. suaminya ta? Iya. Iya. Masya Allah. Emang ganteng ya? Suaminya ganteng ya? Gendruwo kalau marah gimana nanti? Biarin. Biarin. Oh gitu. Iya, gendruwo sudah nggak bisa bangun ya. Sudah lama kamu di sini? Lama. Udah berapa Kalau yang lama? masak-masak gini, masak-masak sapa? Aku. Hah? Aku. Nggih mburi kamar kono. Sampean? Iya. Pernah ada yang masak Pak? Ada masalah. Masak-masak nggih luweng iku. Berisik gitu, Pak. Mambu-mambu nggodhok telo bosok apa kalau gosok bareng. Pernah itu. Ya, suwe. Sebelum omah itu dibangun. Sik lagi dibangun. Penjara di sana ya. Sing ulo Oh gitu. yang ulo kecil itu siapa itu? Ulo cilik tak paten itu. Oh. Oh. Anakmu? Oh, meracun ulo nih. Iya. Kamu nggak marah dimatiin itu anakmu? Mengusir aku kok. Ya. Peringas-peringas Oh. Kamu mainan apa sih? Rambut. Rambutnya ini panjang. Hei, kenapa baju kamu kok nggak ganti-ganti? Coba mandi. Laundry tutup, Mas. Laundry tutup. Laundry tutup. Jadi kono. Tempat-tempat nang kono iku lho. Adiknya, aduh, hei. Edi, Tapi kan gendruwo nenekmu besar ya? Ih. Coba tanya, Pak. Neneknya gede ya? Dia dari mana itu, Pak? Ya, Bang. Kamu tuh asalnya tekan ndi? Ngapain kalian tahu? Iya, Loh. pengen tahu. Pengen ngono lho wong ganggu aku jadi sir aku. Hmm. Enggak.
Beno, Apa? tak boleh tahu. Loh, kok nggak boleh tahu? Kamu ngurusi aku, nggak boleh tahu ngurus aku kok. Iya. Apa kowe tekan mburi kono? Nang ngarep deh. Oh, yang ngarep berarti dikongkon. Dari depan kamu. Bule mau lho bule. Nah, terus nek bule wis Joko ngono piye? Loh, enggak. Lamanya gini berarti dia sing nang gini. Nang ngarep Bulu ngono. akhir masak-masak iku. Heeh. Oh. Yang di bulu kan yang dia di depan. Dia di belakang. Oh di belakang. Teman kamu Pak ada enggak? Ada berapa banyak? Banyak piro? Temanmu piro? Banyak, Berapa? banyak. Lihat aja sendiri. Ono sing perawan enggak? Ono sing perawan enggak? Naksir ya? Iya. Endi Itu endi yang ada endi. perempuan cantik itu siapa ya? Tak tahu. Banyak saya. Dipotong boleh Dia pakai bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Coba pakai bahasa Indonesia. Rambutnya dipotong aja gimana? Kenapa? Rambutmu dipotong. Tak boleh. Diacak-acak. Kamu apa yang suka di belakang sana atau yang emang asli di situ? Di situ. Berarti udah lama sebelum kolam ini buka? Hah? Lu. Kamu tahu nggak waktu pemilik ini, adikku itu sampai sakit enggak sampai meninggal tuh. Itu siapa? Saya. Masuk kamu gara-gara kamu? Hah? Lah kok dolimmu gitu? Ada yang nyuruh. Kamu dikasih apa sih? Diacak-acak ya rambutnya. Kamu dikasih apa sih? Kasih menyan. Menyantak usia kamu nyakitin orang. Kamu masih Islam Sampai masih? meninggal. Masih Islam mau? Dosa lagi, dolim ini. Nggak mau. Mungkin mau masuk Islam mana mau? Mana mau ya? Namanya siapa kamu? Namanya nama dulu kita kenalan. Namanya siapa? Kenalan dulu. Kenalan. Si cantik kenalan. Makanya naksir kok nggak tahu, nggak kenalin nama siapa? Malas ah. Nanti dia kalau mau manggil kamu gimana? Loh, Biar. biar Nama kamu siapa? Nama. Kamu udah punya anak belum? punya satu. Siti Pelekenut. Iya. Namamu Siti. Hah? Ganjen. Oh, ganjen lagi. Nanti. Wes, angel. Angel. Persis sampai karakternya sing dilebon. Angel. Nasir aku tuh kenapa? Ini cantiknya. Apa aku ganteng? Hah? Lah aku kalau waktu wirid bareng, kamu lihat juga. Dekat? Belas tidak wani. Tidak berani pasti. Pak, pernah kamu di depan ya merasakan apa Pak? Kenapa? Paling panas. Kemarin ya lihat Panas. bayangan. Tadi malam. Tadi malam yang lewat bayangan siapa? Aku. Kabeh kok aku. Mosok apa aku? Kabel mau kabel. Aku malam-malam di situ loh. Jam 1 lewat. Siapa? Si ular. Si ular. Ngapain ular? Kabelnya siapa itu? Ular. Tak tahu. Ngapain dia? Pemimpinnya siapa di sini? Gendruwo. Pemimpinnya ular itu. Gendruwo apa ular? Pemimpinnya. Tak tahu. Ya kok kamu kok bisa waktu adikku sakit meninggal itu kok bisa kamu juga gangguin? Disuruh sama genderuwo. Mau suruh gendruwo. Kamu udah nikah sama dia? Heeh. Sama genderuwo? Nggak pernah nikah dia mah kawin. Kawin ya? Kawin. Kawin mulu kamu. Enak kawinnya. Ini di perutnya Nggak enak. ada anaknya nih kayaknya. Tak Iya. tahu lu. Hah? Tak tahu lagi. Terus anak kecil itu kemana? Anak kecil itu? Kok nggak kelihatan lagi? Kamu kayaknya lagi ngisi ya kamu ya? Ada di situ. Anak kecilnya? Panggil. Di sini. Panggil anak kecilnya. Panggil anak kecilnya. Panggil. Anak kecil itu nggak pernah ganggu loh sebetulnya. Sini ada monyet nggak? Ada. Mana? Di atas. Mana? Panggil Di monyetnya panggil. ujung dekat Monyetnya pohon panggil. pak mangga itu. Jangan. Panggil monyetnya. Monyetnya gede itu. Panggil. Panggil. Gede tapi monyetnya. Nanti kamu tak cium. Tiap sore. Tiap sore yang suka jalan ke depan siapa? Oh, Ular. yang dekat kamarku yang dulu tuh. Fikri. Oh. Iya, Perempuan itu. juga itu. Yang pakai ikat itu ya? Kamu masih suka sama gendruwo nggak? Kenapa? Wah, Kenapa nggak suka sama gendruwo? Gak ada manuknya. udah kawin. Nggak ada menu.
Sekarang udah nggak ada manuknya. Iya. Barangnya besar. Kemarinnya kan ada. Sama kuda. Enggak. Kenapa? Keranya monyetnya panggil. Monyetnya panggil. Monyetnya panggil. Monyetnya panggil. Udah kalau mana tanya udah. Capek. Udah keluarin ah. Keluar ya. Monyet ditekuk. Ah, kamu Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Dari pohon itu ya? Heeh. Di sini aja duduk di tenang duduk. Duduk. Diam. Monyet. Sini diam. Diam. Ditanya. Kamu yang pohon mangga itu ya? Hah? Kenapa? Siapa yang di situ? Udah lama kamu di situ? Hah? Apa? Ganggu juga kamu. Kamu ikut ganggu? Ganggu pemancing apa? Yang mancing kamu ganggu. Yang saya itu mancing gak dapat ikanku, kamu yang ganggu. Sama watur ya? Sama watur. Sana. Kamu di sini sebelum kolam buka sudah di sini. Heeh. Enggak, baru datang. Baru datang. Oh, kiriman apa datang sendiri? Kiriman. Ngomong. Bisa ngomong enggak? Kamu yang isian kedua berarti? Iya. Oh, yang diisi kedua. Kamu udah lama nempati di sini? Hah? Baru ya. Baru. Baru sekitar 2-3 bulan. Iya. Kenapa kamu kok mau? Alasan apa? Saya ditangkap Oh, ditangkap. Asal kamu dari mana itu? dari Gunung Lau. Gunung Lawu. Tapi kenapa kamu kok selalu mengusik tempat ini? Saya dijanjikan Janji apa? dijanjikan tempat yang enak. Tempat yang janjikan tempat yang enak. Terus kamu di sini enak nggak? Oh iya enak dah. Enak. Iya. Kamu kalau ganggu pas apa? Makanmu apa sih makanmu? Kamu kasih makan apa sih? Ikan. Oh, ikanku baru datang mati-mati. Kamu makan? Iya. Oh, iya. Harus itu. Oh, berarti 2 kintal mati 1 kintal. Oh. 1,5 kintal. Makanmu banyak banget. Saya kirim Kirim ke mana? ke Gunung Lau. Wow. Mati terus banyak ikannya. Kemarin datang 2 kintal, sekitar 1,5 kintal mati. Lele 1 kintal setengah Ini mati, 1 kintal hilang semua. Oh, baru kemarin hilang juga itu kamu juga? Iya. Baru semalam kemarin. Nggak kerasa dia ngambilin ikan deh. Masa monyet makanan ikan? Ayo. Bukan saya yang makan, Siapa? tapi anak buah saya yang di Gunung Lau. Oh, ada banyak di Gunung Lawu yang makan. Masa ikan-ikan habis ternyata dia yang ngomong sekarang. Kalau yang dulu ikan mati itu diambil siapa? Enggak tahu yang dulu ya. Siapa itu? Siapa itu yang situ? Ular. 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 Yang nyakitin apa? Adik saya itu, pemilik itu. Pemimpinnya ular di sini. Genderuwo Genderuwo itu rusak. Rusak. Yang nyakitin istriku itu. Berarti dia sudah ada waktu itu kejadian ya. Iya. Tapi dia di sana terus. Assalamualaikum. 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 Biarkan. Oh, jangan dibatu aja. Kamu jawab kenapa? Jawab kenapa? Jangan suka gangguin orang dengan itu. Jangan suka gangguin orang. Kalau sampai tidak ganggu, saya juga tidak ganggu. Gitu.
Kenapa mundur-mundur? Hah? Tak. Enggak, saya enggak ganggu. Saya enggak Saya nggak ngapa-ngapain, guru kami nggak ngapa-ngapain. Tenang aja, tenang aja. enggak ganggu tempat ini. Tempat di sini pun saya juga enggak ada masalah. Sampai mau bertempat dimanapun enggak jadi masalah buat saya. Ini sampai enggak ganggu orang sini. Kalau nggak sampai ganggu orang sini, ganggu penghuni sini, itu baru sampai ada masalah. Pasti saya ganggu. Jangan semaunya sendiri kalau itu. Batu, Saya nggak akan jahat sama sampean. Saya baik. Asalkan sampean nggak ganggu orang sini, saya juga nggak akan ganggu sampean, itu loh. Kita takut dengan saya. Yang penting sampean nggak jolim sama sini, nggak masalah. Tempat di mana saja nggak masalah. Yang penting nggak ganggu tempat ini sampean. Kenapa siluman ular di sana itu? Kalau itu bukan ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada nasbata tasbih nafsu salaman alaikum. Walin siwa syaitan kulin ikatul muda ikatul. Kalau yang ini tadi memang ada di sini. Ya memang tempat tinggal di sini nih. Memang tempat tinggal di sini. Kalau siluman ular di sana itu bukan yang ada di sini. Kalau ngobrol sama yang mau kita tanyakan, ditanyakan yang penting-penting apa tujuannya, apa di sini mengganggu atau tidak gitu ya. Jangan terlalu banyak bercanda ya. Yang serius tanyakan apa sih tujuannya di sini gitu. Mengganggu atau tidak. Kalau dia tidak mengganggu tidak masalah. Tidak boleh melecehkan ya. Tidak boleh melecehkan sama makhluk Allah. Ditanyakan tugasnya apa. Bukan berarti kita mampu, kita bisa terus kita semena-mena, itu tidak boleh ya. Buat pelajaran harus sopan, walaupun dengan makhluk apapun adab itu harus yang utama ya. Harus sopan, cara bertanyanya sopan. Kalau memang tidak mengganggu tidak masalah. Nah kalau mengganggu baru gitu ya. Tidak boleh maunya sendiri. Mentang kita bisa terus kita melecehkan, tidak boleh ya. Tidak boleh, itu namanya dolim ya. Oke. Pelajaran ya untuk semuanya ya. Kalau bertanya ke makhluk lain itu harus sopan ya. Pemilik rumah. Saya mau tanya dengan jawab jujur ya. Nggih. Kalau iya, kalau enggak jangan dibilang iya. Di sana itu jenengan pernah lihat penampakan sesuatu enggak di sana? Kalau saya sendiri saya nggak pernah lihat. Cuman istri saya yang ini kejadiannya itu saya yang istilahnya nadain apa yang itu waktu didorong itu kan katanya boleh, ini tempatku. Waktu itu saya buat masak-masak. Waktu dulu masak-masak pakai tungku. Dia didorong. Istri saya yang kena dorong. Di mana itu Pak? Di sana. Di ujung sana nih Pak. Bukan di ujung, di yang di tengah, agak tengah sini. Dekat WC itu. Enggak, di parkiran situ. Di parkiran sana. Ya dulu. Masya Allah. Itu dia tempat saya. Istri saya didorong. Terus itu dia jatuh. Saya yang nolongin. Saya yang nolongin ya. Saya ini apa? Ya begitu-begitu. Oke. Masya Allah. Karena di sana ada seperti punjarnya itu loh, pusatnya itu. Karena saya tadi ngelihat kayak kalau bangsa jin itu begini, cara berbicara dengan bangsa jin itu tidak sama. Kalau ngobrol itu kan komunikasi, kue, aku, sampean, saya kan begitu. Kalau bangsa jin itu ketika kita melihat gitu saja, nanti apa yang kita bicarakan sana tahu. Dan ketika sana memandang kita, apa yang sana bicarakan itu kita tahu. Itu kita melihat gini pun dia sudah paham. Makanya bangsa jin itu juga tidak bisa juga seperti kita, terus kita itu sok berani, terus pemanya kita lagi riado atau apa, itu bangsa jin itu tahu. Dia itu tahu tentang apa ya. Kalau kita masih takut itu malah semakin kuat sananya. Kalau kitanya
kuat, sananya takut. Bangsa jin seperti itu. Makanya kita tidak boleh takut. Karena kalau di hati kita ada sedikit saja takut, maka sana itu kuat. Tapi kalau kita kuat, sana itu takut. Itu loh, bangsa jin itu seperti itu. Terus cara berbicara juga ya seperti itu. Kita memandang itu saja, nanti apa yang dia bicarakan itu kita tahu. Dan kalau kita berbicara sana itu tahu gitu. Terus perjalanannya dia itu seperti gini, ngek gitu loh. Gimana ya? Ini orang ya. Iya. Dia tuh ngek gitu seluruh badannya gitu loh. Cuman rambutnya ngawur gitu. Nah gitu. Cuman gitu. Jadi ya ngek gitu. Tadi saya lihat dari sini pusatnya ke sana. Makanya saya tanyakan kok punjernya di sana, berarti di sana ada suatu hal energi yang tidak bagus di sana gitu loh, di ujung sana. Kalau jin nggak napak tanah itu emang benar itu Gus? Apa? Iya gimana? memang. Emang benar ya? Memang benar. Karena begini, makanya sering sekali orang-orang yang riyadhah terkhusus seperti kita sedang sujud atau ketika seseorang tapak gantung itu intinya kan menghormati bumi. Kita dari bumi, maka kita harus menghormati bumi. Dan satu hal itu lagi, bangsa jin itu enggak akan bisa nampak di bumi itu enggak akan bisa. Makanya ngek itu tadi saya bilang. Ngek itu karena dia seperti angin itu loh. Seperti yang di film-film itu asli. Gitu. Layangan aku. Bisa di ujung sana itu. Monggo di sana dulu. Sebelum kolam ini jadi itu sebelumnya udah pasti ada penduduk Sudah. sini ya? Iya. Sudah ada sebelumnya di sini. Lumayan kuat juga di sini. Itu dulu ini tempat tanah kosong Iya. dijadikan kolam. Ada pusakanya juga di sana. Kalau ini pusaka dari tempat kan, bukan dari itu, tapi dari tempat. Saya rasakan itu. Pusaka. Sekitar sini. Insyaallah. Dari ke bawah sini. Sayyidina Muhammad sambil tidak apa-apa. Udah pakai dulu. Ini sebenarnya di dalamnya dari bangsa jin Abdul Jumud. Jadi bangsa jin itu bertingkat-tingkat, nggih. Ada jin ampar. Jin ampar itu dia tidak berkoloni, dia tidak mempunyai sebuah perkumpulan gitu. Teranune manusia biasa gitu lah. Terus naik lagi dia ke jin Abdul Jumud. Dia itu jin yang berkoloni atau mempunyai sebuah kekuasaan itu. Kalau yang ampar itu biasanya di pohon, terus di kuburan, di rumah kosong itu ampar. Setelah naik ke jin Abdul Jumud itu dia yang mempunyai sebuah koloni, sebuah kerajaan seperti di laut, di gunung, ya berorganisasi. Terus nanti naik lagi dari jin yang ada di awang-awang, terus naik lagi, terus bertingkat-tingkat lah bangsa jin juga bertingkat-tingkat. Nah, ini yang menempati ini dari bangsa jin Abdul Jumud yang mempunyai sebuah kerajaan. Ini dari bangsa jin
siluman ular itu. Yang ini. Insya Allah sudah ditohirkan dan nanti kita pindahkan biar tidak di sini, kita tempatkan yang lebih bagus lagi, kan gitu. Saya mengganggu di apa namanya di perikanan di kolam. Iya. Pokoknya ikannya habis-habis terus gitu. Iya. Otomatis. Jadi dipindahkan terus seluruhnya, katanya sih insya Allah sudah sih. Jadi kalaupun belum, insya Allah kapan-kapan di sini lagi. Alhamdulillah, alamin. Iya. Di dalam juga, kolam. iya. Di bagian kolam nanti insya Allah di itu kan. Saya juga mau melihat sedikit mungkin komentar dari saudaraku. Insyaallah sudah cukup. Alhamdulillah malam ini bisa sambung silaturahmi dengan saudara-saudaraku yang ada di Dumai. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, bisa saling mendoakan, dan semoga semua saudaraku yang melihat tayangan ini menjadi sambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking kersane Gusti Allah, dan semua saudaraku dimudahkan rezekinya, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, dan insyaallah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku, dan alhamdulillah sudah, masya Allah, yang komentar 4.000 komentar. alhamdulillah alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya untuk semuanya. Semoga kita semua tersambung tali sambung silaturahmi dan doa. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.